Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu operator Arkas. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa menu di Simple Boss Pay. Apabila Bapak Ibu ingin menambahkan pegawai, contohnya kepala sekolah antara tahap 1 dengan tahap 2 itu berbeda, silahkan ditambahkan pada menu pegawai. Kita klik ini, uraian organisasi. Kemudian kita pilih contohnya kepala dinas, kemudian kita pilih nama sekolah kita, dan di sini bisa kita klik tambah. Jadi pastikan kita siapkan nama kepala sekolah terbaru, NIK-nya, NPWP, jabatan, nomor SK, dan tanggal SK, statusnya aktif atau tidak aktif. Nah, baru kita klik simpan. Begitu juga dengan bendahara sekolah. Kemudian pada menu RAPBS, ini saya tutup dulu. Pada menu RAPBS, apabila penelaah telah disetujui, ini contohnya adalah RKA. Berarti RKA-nya telah disetujui, otomatis jika Bapak Ibu operator ingin memasukkan RKA perubahan itu nggak bisa. Harus dilakukan revisi. Jadi klik dulu revisi. Kemudian buat pada notifikasinya alasan kenapa ingin melakukan perubahan, baru klik OK, dan kita menunggu verifikator melakukan penelaahnya dan mensahkan untuk kita melakukan revisi. Seperti itu. Kemudian pada tampilan untuk penerima bos kinerja itu juga sama. Jadi nggak perlu dua kali melakukan revisi setelah melakukan RKA perubahan diimport, kemudian minta diverifikasi, setelah itu klik lagi revisi, lalu masukkan lagi RKA bos kinerja. Tidak seperti itu. Jadi sekali jalan aja. Ketika setelah diklik revisi, nah kita ingin membagi dulu, kita bagi dulu ya, bagaimana penerimaan untuk bos reguler. Nah, kan setelah kita import RKA perubahan kita ke dalam Simple Boss, maka kita lihat dulu penerimaannya sudah ada, kemudian apakah pengeluarannya sudah ada. Nah, kemudian sebelum saya bahas terkait dengan bos kinerja, apabila sebelumnya ada terjadi perubahan kepada tahap 1, itu lebih baik kita hapus seluruh kegiatan yang ada di menu APBD ini. Kita hapus seluruhnya sampai habis. Nah, kemarin banyak yang tanya dengan saya bagaimana cara menghapus secara total. Saya tidak tahu juga bagaimana caranya. Yang saya pahami satu-satu menghapusnya gitu. Nah, kalau saya menggunakan aplikasi Jitsi Macro Report kemarin, itu supaya saya tidak satu-satu saya sendiri yang menghapusnya, tapi sistem record pada mouse-nya saja gitu. Di satu-satu ini kita habis sampai bersih. Nah, setelah itu baru kita import RKA perubahan. Kenapa harus kita hapus? Karena yang dikhawatirkan nanti ketika kita timpa, dia oke-oke saja masuk ke dalam, tetapi yang kegiatan yang lama itu tidak terhapus, tidak tergantikan oleh dia, malah dia menambah kegiatan yang baru. Jadi dikhawatirkan daripada ketika kita import BKU-nya itu tidak terbaca, lebih baik kita hapus seluruh kegiatan yang ada RKA pada Simple Boss Pay. Kemudian juga setelah itu melakukan import bos kinerja juga melakukan hal yang sama sesuai pada bos regular. Jadi pastikan dulu penerimaannya itu sudah dimasukkan. Nah, ini saya tidak bisa mencontohkan. Pada video saya sebelumnya itu ada video terkait dengan bagaimana cara kita import RKA bos kinerja. Jadi berhubung sekolah kami tidak mendapatkan bos kinerja, jadi di sini tampilannya kosong gitu. Nah, begitu juga nanti diisi juga bos kinerjanya, penerimaan dan juga pengeluarannya dengan cara melakukan import. Jadi pada menu import RKAS ini, jika ingin melakukan memasukkan RKA perubahan, ini tinggal pada bos reguler. Kita cari filenya. Kalau begitu juga dengan bos kinerja, kita pilih yang bagian nomor 3, bos kinerja. Kita masukkan filenya, seperti itu. Oke, ini pada menu RAPBS. Kemudian, biasanya selisih ini kemungkinan akan muncul, atau tidak muncul selisih, tetapi ketika kita ingin klik verifikasi,
muncul menyatakan bahwa total penerimaan dan pengeluaran tidak sama. Maka kita buka di menu anggaran kas. Pada menu anggaran kas ini biasanya tulisan yang di sini akan berwarna merah. Jadi kita pisahkan juga biar lebih mudah ya. Yang bos regulernya mana, kemudian yang bos kinerjanya yang mana gitu. Biar lebih tampak jelas bagi kita gitu ya. Jadi nanti juga bisa setelah melakukan import RKA bos kinerja itu akan muncul di bagian pengeluaran. Gitu. Oke, ini terkait dengan anggaran kas. Setelah tidak ada yang berwarna merah pada anggaran kas, itu baru kita bisa klik verifikasi pada menu RAPBS ini. Kita klik verifikasi. Nah, kemudian kita tunggu dinas untuk memeriksa RKA kita yang ada di menu Simple Boss. Setelah berhasil, baru kita melakukan yang namanya import BKU. Nah, import BKU juga sama seperti RKA. Kita masukkan transaksi bank dan belanja tunai, kemudian operasional, kemudian kita pilih reguler atau bos kinerja, seperti itu. Ini terkait dengan bagaimana cara kita melakukan import BKU, baik itu bos reguler ataupun bos kinerja. Kemudian pada daftar notifikasi transfer ini pastikan sesuai dengan yang kita terima, sesuai dengan rekening koran gitu. Nah, setelah itu kita klik update status. Nah, masukkan update status, tanggal sesuai konfirmasi, semua harus kita isi. Nanti di sini pada diterima gitu ya, sebelah kiri ini. Nah, baru kita klik terima. Jadi sehingga tulisannya ini sudah berwarna hijau. Kemudian untuk transaksi bank di sini, apabila kemarin ada silpa di tahun 2023, itu jangan lupa dimasukkan. Ini contohnya sudah saya masukkan silpa tahun 2023. Kemudian ada beberapa yang bertanya dengan saya kemarin, ini kenapa ya warnanya strip-strip merah? Begitu juga dengan belanja tunai. Jadi belanja tunainya kok tidak berwarna merah. Nah, ini biar aja dulu aja berwarna merah. Setelah selesai semua di total, sebelum saya bahas tentang yang berwarna merah itu, di total pastikan total akhir BKU kita itu telah sesuai antara yang di Pagu atau yang ada di menu RAPBS itu dengan menu belanja tunai. Apabila tidak melakukan belanja tunai, itu biasanya ada pakai CMS, tapi sejauh ini yang saya ketahui untuk Kabupaten Kampar itu belum menggunakan CMS. Jadi biasanya kalau CMS itu yang muncul di transaksi bank. Jadi nanti untuk kita yang belanja tunai seluruhnya itu muncul di belanja tunai dengan total sesuai Pagu anggaran. Nah, ada juga pertanyaan dengan saya, kenapa ya ketika saya import Pak, itu tidak muncul, bolong-bolong, jadi selang-seling dia. Januari masuk, Februari enggak, Maret masuk, April enggak, atau cuma separoh, Februari separoh, Maret cuma bagian atasnya saja gitu. Yang pasti koneksi internetnya pastikan dalam kondisi yang baik. Kemudian coba lakukan import dimulai dari bulan Januari hingga Desember. Nah, setelah import dari Januari hingga Desember, silahkan klik refresh di sini. Setelah di refresh ternyata tidak muncul sesuai Pagu anggaran, maka silahkan dibolak-balikkan lagi dari Desember ke Januari. Jadi diimport lagi BKU-nya dari Desember ke Januari. Ada beberapa sekolah saya sarani seperti itu, alhamdulillah muncul semuanya. Akhirnya muncul sesuai Pagu anggaran. Seperti itu. Jadi jangan lupa di refresh. Oke, ini terkait dengan belanja tunai, transaksi bank. Pokoknya kalau ada menu refresh nih, refresh lagi gitu ya. Nah, supaya lebih tahu gitu apakah ada nyangkut gitu ya. Oke, kemudian pada penutupan kas juga jangan lupa ini diisi, diurutkan mulai dari Januari hingga Desember. Jadi pastikan ini kalau dana yang digunakan 100% tergunakan semua, maka di sini sisanya adalah 0. Dan pengeluaran juga sesuai dengan Pagu anggaran. Gitu.
Kemudian juga pada menu ini terkait bagaimana cara melakukan penutupan kas, bisa dilihat video saya yang lainnya gitu ya. Kemudian juga SSP ini juga diisi nanti. SSP ini nanti diisi contohnya di sini. Di sini nanti ada kode NTPN, kemudian siapa pemotongnya, ini biasa dinas kan, kita pakai e-billingnya dinas. Nah, kita masukkan seluruhnya selengkap-lengkapnya gitu. Nah, bendaharanya siapa dan lain sebagainya. Jadi kita masukkan kode NTPN itu nanti kalau kita bayar di Bank Riau ataupun di kantor pos, itu nanti ada muncul kode NTPN-nya di bagian atasnya. Kalau di Bank Riau itu di sebelah kanan atas gitu ya, muncul kode NTPN 16 angka, kita masukkan di situ semua. Bukan 16 angka, ada yang gabung dengan huruf. Kemudian ini untuk menu SP ini adalah pajak ya. Kemudian selanjutnya aset. Nah, saya tadi juga sudah menjelaskan pada video saya sebelumnya bagaimana cara kita menginput aset. Jadi nanti ketika kita klik itu muncul berapa jumlah bukunya sesuai dengan harga asetnya, jumlah pada harga aset, dan tidak ada selisih di antara barang-barang ini semua. Nah, kemudian ini terkait dengan aset. Juga terkait dengan pada menu SPTJM, ini juga kita masukkan. Jadi setelah kita melakukan atau menginput rincian SPTJM, baru deh yang namanya belanja tunai ini warna hijau semua gitu. Kemudian juga pada transaksi bank juga berwarna hijau, atau muncul warna hijau seperti ini. Karena SPTJM-nya telah dibuat, kan nanti bisa kita lihat di sini SPTJ. Ini dia, kita bisa klik belum SPTJ atau yang sudah di SPTJ. Begitu juga dengan belanja tunai, di sini ada SPTJ ya. Ini nanti belum, biasanya kalau belum itu aja ada strip badan berwarna merah gitu. Tapi kalau dia sudah di SPTJM, maka dia akan berwarna checklist centang berwarna hijau. Nah, seperti itulah. Untuk laporan bosnya juga bisa dilihat di sini. Bisa kita otak-atik, masukkan bagian pegawai-pegawainya siapa saja penandatanganan seperti komite, bendahara, dan kepala sekolah. Nah, pilihan juga disediakan di sini, ada yang per bulan, ada yang per tahap, ada yang per tahun. Dan bisa kita gunakan versi-versi yang ada di sini. Kemudian juga laporan aset. Juga kalau laporan aset ini kita contohkan aja Kip B, Kip E, kemudian Extracom. Nah, kemudian kita isi. Di sini bisa enggak ya kita contohkan per tahun di F4. Oh, di sini per bulan ya. Kita klik bulan. Oke. Kita pilih bulan Juni gitu ya. Oke, kita tunggu mencetak. Di sini bisa kita lihat ternyata tidak ada melakukan transaksi di bulan Juni. Kemudian kita bisa meneruskan di bulan-bulan berikutnya, contohnya di bulan Oktober. Oke. Nah, kalau Extracom itu apa, bisa searching di internet ya. Buku penerima barang bos. Di sini apa ini terkait dengan buku-buku ya. Kemudian yang Kip B, Kip E juga bisa dicoba-coba, tapi jangan lupa harus ada nama pegawai penandatanganan. Kemudian ini juga menu Permendagri, bisa kita gunakan di sini, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, kemudian buku kas umum, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini. Kemudian saya ingin menjelaskan terkait dengan apa lagi ya. Contohnya ini styrofoam. Kalau kwitansi di sini penerimanya contohnya apa ya? Contohnya toko A. Klik cetak. Sebenarnya saya belum memahami Bapak Ibu ya, apakah kita masih menggunakan kwitansi atau bukti pembayaran yang seperti ini. Nanti bisa ditanyakan pada pihak dinas.
Namun kalau saya itu membuatnya secara manual saja. Jadi biasanya saya membuat secara manual kwitansi yang akan digunakan. Kemudian nanti kalau honorium dan jasa biasanya saya menggunakan apa. Jadi ada lebih khususnya lagi. Jadi untuk bukti pembayaran nanti bisa ditanyakan standarisasinya kepada dinas atau tim bos. Oke, demikian video saya terkait dengan menu pada website Simple Boss Pay. Sekali lagi saya ingin mengingatkan apabila Bapak Ibu ada kendala terkait error pada penggunaan Simple Boss Pay ataupun Arkas, bisa Bapak Ibu hubungi verifikator atau kunjungi dinas pendidikan langsung dan langsung berjumpa dengan verifikator sekolah Bapak Ibu masing-masing. Saya Irfan Andi Ghafur, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.